Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini guru akan membahas materi sifat-sifat bangun ruang. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, Bu Marina ingatkan kembali tentang perbedaan antara bangun datar dan bangun ruang. Ya, sebelumnya di kelas 4 dan kelas 3 kalian sudah memahami tentang bangun datar ya. Bangun datar adalah bangun dua dimensi. Disebut dua dimensi karena dia memiliki dimensi panjang dan lebar. Karena dia memiliki dimensi panjang dan lebar, bangun datar memiliki komponen yang disebut dengan luas permukaan. Nah, sedangkan bangun ruang adalah bangun tiga dimensi. Disebut tiga dimensi karena dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi, sehingga bangun ruang memiliki komponen yang disebut dengan volume atau isi. Nah, selanjutnya secara garis besar bangun ruang dibagi menjadi dua macam, yaitu bangun ruang sisi lengkung dan bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk datar. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang salah satu atau lebih sisinya berbentuk lengkung atau lingkaran. Nah, contoh dari bangun ruang sisi datar adalah limas, kemudian ada kubus, ada prisma, dan juga balok. Sedangkan untuk bangun ruang yang berbentuk lengkung atau bangun ruang sisi lengkung, yaitu ada bola, tabung, dan juga kerucut. Nah, model bangun ruang sendiri ada tiga macam, yaitu yang pertama adalah kerangka. Nah, kerangka ini hanya seperti garis-garis penyusunnya ya, kerangka. Kemudian yang kedua, bangun ruang berongga ya, dimana dinding-dindingnya sudah terdapat penutup tapi tidak tertutup secara sempurna dan juga di dalamnya kosong ya. Dan bentuk yang ketiga adalah bentuk pejal. Yang dimaksud dengan bentuk pejal bahwa semua sisinya tertutup dan di dalamnya tidak ada rongga. Ya, kerangka, berongga, dan pejal. Nah, sifat-sifat bangun ruang dibentuk oleh tiga komponen, yaitu sisi, yang kedua adalah rusuk, dan yang ketiga adalah titik sudut. Nah, yang dimaksud dengan sisi adalah bidang yang membatasi antara daerah luar dan daerah dalam dari suatu bangun ruang. Sedangkan rusuk adalah garis yang membatasi bidang atau sisi. Sedangkan untuk titik sudut merupakan pertemuan dari beberapa rusuk. Nah, contoh mudahnya seperti ini. Sebuah bangun ruang kubus yang disebut dengan sisi adalah yang luas, yang memiliki luas. Ya, sisi. Bidang yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari bangun ruang ini. Kemudian yang dimaksud dengan rusuk adalah garis. Rusuk itu berupa garis. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian yang dimaksud dengan titik sudut sesuai dengan namanya titik. Pertemuan dari beberapa rusuk berkumpul dalam satu titik sudut. Nah, ini misalnya ya, yang pojok-pojok ini disebut dengan titik sudut. Nah, sekarang untuk penulisannya jangan sampai keliru ya. Untuk sisi ditulis dengan huruf kapital ya, dan lebih dari 2 huruf. Misalnya sisi ABC atau sisi ABCD seperti ini ya. Dan penulisannya antar huruf tidak ada spasi ataupun tanda koma atau tanda strip. Sedangkan untuk rusuk
untuk rusuk ditulis dengan 2 huruf kapital, ya, dengan 2 huruf kapital, dan tidak ada spasi atau tanda penghubung di antara kedua huruf tersebut. Sedangkan untuk titik sudut, penulisannya cukup dengan 1 huruf kapital, ya. Huruf kapital itu huruf besar, ya, berarti kalau menulis titik sudut AB itu kurang tepat, ya. Kalau titik sudut berarti titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan seterusnya. Untuk rusuk kita menyebutnya rusuk AB, rusuk AC, dan seterusnya. Sekarang selanjutnya mari kita bahas masing-masing sifat bangun ruang. Yang pertama, bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus merupakan bangun ruang yang istimewa karena dia memiliki ke-6 sisi yang bentuk dan ukurannya sama. Ya. Berapa jumlah sisinya? Coba kita hitung bersama, ya. Sisi yang pertama, sisi depan 1, 2 sisi yang belakang, 3 sisi samping kanan, 4 sisi samping kiri, 5 sisi atas, dan terakhir yang ke-6 adalah sisi bawah. Kemudian untuk rusuknya ada berapa, ya? Kita hitung dulu yang dari depan. 1, 2, 3, 4. Lanjut yang samping sini. 5, 6, 7, 8. Masih ada yang belakang, ya. 9, 10, 11, 12. Jadi kubus memiliki 12 rusuk. Dan untuk titik sudutnya kita hitung bersama, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bangun ruang yang selanjutnya adalah bangun balok. Bangun balok memiliki 3 pasang persegi panjang. Nah, bangun balok memiliki sifat yang hampir sama dengan kubus, di mana dia memiliki 6 sisi, kemudian 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Ini balok. Selanjutnya adalah bangun limas. Bangun limas memiliki ciri-ciri memiliki alas dan bangun tegak atau sisi tegak. Nah, penamaan pada limas disesuaikan dengan bentuk bangun datar pada alasnya. Misalnya, yang Bu Marina bawa ini, dia memiliki alas persegi, maka dia disebut dengan limas segi 4. Sedangkan nanti ada limas yang di bawahnya berbentuk segitiga, maka dia disebut dengan limas segitiga. Dan seterusnya, jika dia memiliki alas berbentuk segi 5, maka disebut dengan limas segi 5. Ya. Pada limas segi 4 yang Bu Marina bawa, dia memiliki 5 sisi yang terdiri dari 4 sisi tegak, ya, dan 1 sisi alas. Jadi totalnya adalah 5 sisi. Rusuknya ada 1, 2, 3, 4, dan alasnya 1, 2, 3, 4. Jadi dia memiliki 8 rusuk. Untuk titik sudutnya pada limas segi 4 dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik sudut. Bangun ruang yang selanjutnya adalah bangun prisma. Ini masih termasuk dalam bangun ruang sisi tegak. Nah, ciri-ciri prisma adalah dia memiliki 2 bangun atau 2 sisi yang sama bentuknya, yaitu yang berperan sebagai alas dan tutup. Ya, alas dan tutup. Yang di bawah itu alas, yang di atas tutup. Pada contoh yang Bu Marina bawa ini adalah contoh dari prisma segitiga. Sama dengan limas, penamaan pada prisma sesuai dengan bentuk alasnya. Jika ini segitiga alasnya, maka disebut dengan prisma segitiga.
Sedangkan jika bentuknya nanti berbentuk segi 4, maka disebut dengan prisma segi 4. Seterusnya sampai nanti jika segi 6 berarti disebut dengan prisma segi 6. Pada prisma yang Bu Marina bawa ini seperti bentuk tenda ya. Prisma segitiga dia memiliki 3 sisi tegak dan 2 sisi sebagai alas dan tutup. Jadi jumlah sisinya adalah 5. Lalu jumlah rusuknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 rusuk. Titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sudut. Prisma sebagai dasar dari bangun ruang yang lain. Contohnya, prisma segi 4 bisa disebut juga dengan balok. Kemudian bangun tabung, ini juga sebenarnya bisa masuk ke dalam bentuk prisma karena dia memiliki 2 sisi yang sama dan memiliki sisi tegak. Selanjutnya kita masuk ke bangun ruang yang sisi lengkung. Nah, yang pertama adalah kerucut. Ya. Seperti bentuk trompet ya. Nah, kerucut memiliki ciri-ciri, dia bentuk alasnya lingkaran, kemudian ada sisi yang di atasnya yang mengerucut pada satu titik. Nah, untuk bangun ruang yang berbentuk sisi lengkung, bangun ruang sisi lengkung, ini perlu diperhatikan karena untuk menentukan rusuk dan titik sudutnya harus lebih teliti dibandingkan dengan bangun ruang sisi datar. Misalnya pada kerucut ini ya. Berapa jumlah sisinya? Jawaban yang betul adalah 2. Nah, ini ya. Jika dipisahkan sebuah kerucut itu bentuknya menjadi seperti ini. Dia terdiri dari alas yang berbentuk lingkaran dan juga selimutnya yang bentuknya seperti ini. Ya. Jadi jumlah sisi pada bangun kerucut adalah 2. Lalu berapa jumlah rusuknya? Rusuk pada kerucut ada 1. Yang ini ya, pertemuan antara alas dengan selimutnya. Sedangkan pada kerucut ini dia tidak memiliki titik sudut. Di sini adanya titik puncak. Ya, jadi jangan keliru ya. Kemarin di LKS di lembar kerja banyak yang bingung menjawabnya jumlah titik sudutnya 1. Nah, bukan titik sudut karena ini bukan pertemuan dari rusuk. Ya, ini adalah titik puncak. Jadi kerucut tidak memiliki titik sudut. Yang selanjutnya, bangun ruang sisi lengkung, ada bangun tabung. Ya, sering kita jumpai misalnya pada kaleng ya, atau botol. Nah, tabung dia memiliki 3 sisi, yaitu sisi alas dan tutup yang berbentuk lingkaran dan 1 selimut yang aslinya dia berbentuk persegi panjang. Lalu berapa jumlah rusuknya? Jumlah rusuk pada tabung ada 2, yaitu ini yang di bawah, pertemuan dengan alas dengan selimut tabung, dan yang kedua, pertemuan antara tutup dengan selimut tabung. Tabung tidak memiliki titik sudut. Nah, yang terakhir, bangun ruang sisi lengkung, yaitu bangun bola. Ini juga sering kita jumpai ya. Pada bola, dia memiliki hanya 1 sisi, atau lebih tepatnya disebut dengan dinding. Ya. Bola tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki titik sudut. Nah, demikian anak-anak penjelasan singkat Bu Marina tentang sifat-sifat bangun ruang. Semoga dapat membantu agar lebih memahami. Untuk lebih jelasnya dan lebih mudah mengingat, silakan diperhatikan tabel sifat-sifat bangun ruang berikut ini. Sekian pembahasan tentang sifat-sifat bangun ruang. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.